Adik-adik yang diberkati Tuhan, Kitab Ulangan mau menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel diperingatkan oleh hambanya Musa untuk selalu punya kerendahan hati, tidak sombong. Kenapa? Karena bangsa Israel mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu berada di tanah Kanaan. Lalu bisa menang untuk menghalau atau menghancurkan atau menolak orang-orang yang saat itu namanya suku Enak, orangnya besar-besar, raksasa, perawakannya, fisiknya, tapi bisa dikalahkan oleh Tuhan, oleh bangsa Israel. Karena Tuhan. Bukan karena orang Israel yang kuat-kuat, tapi karena Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Ini kan luar biasa Tuhan kasih buat bangsa Israel. Jadi bangsa Israel diingatkan, jangan bangga karena usahanya. Karena usahanya gak ada artinya kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kalau bukan karena kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Maka bangsa Israel harus selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Seperti judulnya kita hari ini, itu aku menang karena Tuhan. Kalau Kak Sondang ganti kata-katanya, karena kisahnya tentang Israel, Israel menang karena Allah. Lalu kalau buat kita saat ini, buat adik-adik, Kak Sondang ganti lagi kata-katanya. Aku menang karena Tuhan baik. Misalnya namanya siapa? Sheila. Sheila menang karena Tuhan. Karena Tuhan baik. Kenapa sih Tuhan baik? Karena Tuhan gak suka kejahatan. Karena Tuhan gak suka keberdosaan. Karena Tuhan gak suka hidup berdosa. Tuhan mau setiap umatnya baik seperti yang Tuhan ajarkan. Sehingga berhasil. Israel berhasil masuk ke tanah Kanaan. Lalu menang melawan suku Enak. Yang raksasa yang gede-gede tadi, bisa bayangin ya adik-adik ya. Gede-gede raksasa. Israel kalau secara manusia nggak mungkin bisa melawan. Tapi karena Tuhan baik, Israel menang. Israel berhasil. Israel mampu. Israel sukses. Karena Tuhan Allah sang sumber keberhasilan. Tuhan Allah sang sumber kesuksesan. Jadi kalau Kak Sondang ganti lagi nih kata-katanya, Tuhan baik membuat adik-adik pelayanan anak jemaat Horeb sukses, berhasil, dan menerima keberhasilan apapun dari Tuhan. Karena Tuhan. Luar biasa kan Tuhan kita adik-adik? Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan yang mampu menghapus dosa. Tuhan yang mampu memberi selamat. Tuhan yang menyediakan rumah kita nanti yang namanya sorga. Tuhan yang menjaga setiap adik-adik dimanapun berada. Bersama papa mama, kakak adik, dan keluarga yang lain. Apa yang bisa kita dapatkan untuk firman Tuhan hari ini adik-adik? Ada 3 pelajaran yang penting untuk bacaan yang kita bisa dapat di hari Minggu ini. Yang pertama, boleh dicatat ya adik-adik ya. Yang pertama nih, semua yang adik-adik dapatkan, semua yang adik-adik peroleh adalah dari Tuhan, sang sumber hidup. Kita bisa bernafas, kita bisa menikmati berkat jasmani, bisa makan, bisa minum, kita bisa mandi, kita bisa ganti baju, kita bisa sekolah. Hari ini udah masuk kan, walaupun dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh ya, secara virtual, nggak apa-apa. Itu juga proses belajar untuk adik-adik bisa berhasil mencapai tingkat yang lebih baik lagi. Kita tahu nih, adik-adik kita di kelas tanggung
sudah juga memasuki tingkat selanjutnya, itu tingkat pertama. Itu keberhasilan karena Tuhan. Ya, jadi semua yang adik-adik dapatkan, semua yang adik-adik peroleh, baik di sekolah, baik di rumah, baik di gereja, dimanapun, karena Tuhan. Itu yang pertama ya, pelajarannya. Lalu yang kedua, apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan di hari ini? Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Jika semuanya dari Tuhan, tadi semua dari Tuhan ya, semua dari Tuhan, apa yang harus adik-adik lakukan? Benar, bersyukur. Iya dong, kita udah dapatkan nafas hidup, kita bisa sekolah, kita bisa makan, bisa minum, bisa tetap ada dalam keadaan sehat. Ya, terhindar dari wabah yang sedang terjadi saat ini, pandemi. Ya, adik-adik pasti tahu pandemi yang saat ini terjadi dari virus corona atau COVID-19. Kita terhindar dari itu. Walaupun kita di rumah karena kita berjaga-jaga, kita waspada. Semua dari Tuhan. Maka itu kita harus tadi apa? Dibilang adik-adik sendiri menjawab, bersyukur. Karena Tuhan beri semuanya buat adik-adik. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita belajar dari firman Tuhan di hari ini? Apa yang Tuhan sudah beri, lalu kita bersyukur, maka kita harus rendah hati. Allah, Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, paling senang sama anak, sama orang-orang yang rendah hati. Paling senang. Kenapa rendah hati? Karena dalam kerendahan hati itu, kita semua mau mengangkat tangan kita, meminta, memuji, menyembah kepada Tuhan Sang Pemilik hidup, kepada Tuhan Sang Sumber segalanya. Itu yang diminta Tuhan kepada kita semua, kepada adik-adik. Apa artinya rendah hati juga? Nggak boleh sombong, nggak boleh tinggi hati, tidak boleh sok atau sok. Apalagi memandang rendah orang lain. Kan gue lebih punya banyak, atau aku lebih pintar. Nggak boleh. Karena Tuhan sudah tahu apa yang baik buat adik-adik, apa yang baik buat semua orang. Karena yang kita dapatkan semua dari Tuhan. Luar biasa adik-adik. Bisa menerima atau melihat semua kebaikan Tuhan. Lalu apalagi? Kita tadi sudah 3 belajar, tapi apalagi yang mau kita pelajari dari firman Tuhan di pagi ini? Tuhan sangat suka bagi setiap orang, khususnya anak-anak, khususnya adik-adik yang mau apa? Yang mau berjuang, yang mau berlatih, yang mau belajar bersyukur, yang mau berbuat baik, yang mau berdamai, yang mau bersukacita, yang mau bertekun, yang mau berkata jujur, dan yang mau rendah hati. Tuh yang Tuhan paling suka. Jadi ketika Tuhan berikan semuanya itu kepada bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel juga harus berjuang. Berjuang untuk mempertahankan janji Tuhan. Dengan ketaatannya, berlatih, bersyukur. Tuhan juga sangat suka melihat adik-adik berjuang, berlatih, belajar, berkata jujur, berbuat baik, bertekun, lalu bersukacita, berdamai, berkata jujur dalam kehidupan adik-adik, dan rendah hati. Tuhan sangat mencintai orang-orang atau anak-anak yang berbuat demikian. Kalau Kak Sondang ringkas seni, ada, hitung ya tadi ya, berjuang, berlatih, belajar, bersyukur, berbuat baik, berdamai, bersukacita, bertekun, berkata jujur, dan rendah hati. Ada 9B dan 1R. Ada 9B dan 1R. Ya, ini adik-adik boleh catat ya di bukunya ya. Oke. Lalu, apa yang adik-adik punya saat ini? Semua karena kemurahan kasih Tuhan.
Semua karena kebaikan kasih Tuhan. Maka Tuhan minta ketekunan dan ketaatan dari adik-adik. Adik-adik bisa dipakai Tuhan untuk menunjukkan atau memperlihatkan ketaatan dan ketekunan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga, bahkan ketika PJJ. Adik-adik pasti akan dapatkan prestasi. Tidak hanya di rumah, tidak hanya di gereja, tapi juga di sekolah. Bisa dapatkan prestasi itu dari Tuhan lewat tadi 9B dan 1R tadi. Mau nggak prestasinya di sekolah? Apa? Pasti mau semua. Good job. Jadi kalau kita mau taat, kita mau setia sama Tuhan, pasti kita mendapatkan apa yang Tuhan berikan menjadi berkat bagi hidup kita, khususnya bagi adik-adik. Adik-adik saat ini sudah kembali sekolah kan? Sudah PJJ, sudah tadi ada yang naik tingkat pertama. Lalu, Kak Sondang sekarang tanya ya, siapa yang berikan itu semua? Siapa? Tepat sekali. Tuhan kita, Yesus Kristus. Atau Tuhan Allah kita. Dan saat adik-adik PJJ ini kan Senin sampai Jumat. Semua yang adik-adik butuhkan, Tuhan nyatakan lewat papa mama. Doakan papa mama juga. Itu salah satu bentuk ketekunan adik-adik. Salah satu bentuk ketaatan adik-adik kepada Tuhan. Mendoakan papa mama supaya juga sukses dan berhasil. Mendoakan kakak dan adik supaya juga sukses dan berhasil seperti adik-adik. Mendoakan opa oma supaya dalam keadaan sehat semuanya, terhindar dari pandemi COVID-19. Supaya kita dalam keadaan baik dan sehat. Good job, Kak Sondang kasih 2 jempol buat kita semua. Apalagi apa yang Tuhan kasih? Perlindungan. Tadi ya, dijauhkan dari pandemi, dijauhkan dari segala yang jahat, diberi kebaikan, kesehatan, semuanya karena Tuhan baik, karena perlindungan Tuhan. Jadi karena Tuhan kasih, Tuhan baik, Tuhan sayang kepada adik-adik, maka kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati. Tuhan Yesus itu paling suka anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang bersyukur. Itu ajaran Allah kepada Israel, itu juga ajaran Allah lewat Yesus Kristus kepada adik-adik, kepada kita semua. Yesus Kristus memberikan sukacita bagi adik-adik bersama keluarga. Sekarang Kak Sondang tanya, ayo siapa yang mau sukacita? Betul. Pasti mau semua. Siapa yang mau dilindungi oleh Tuhan? Pasti semua. Siapa yang mau sukses dalam hidupnya dan sekolahnya? Apa? Pasti mau semua. Siapa yang mau selalu bersyukur? Good job. Pasti semua mau. Siapa yang mau taat kepada Tuhan? Oh ya saya kak, pasti mau semua. Siapa yang mau menjadi, nih ya, kita dapat julukan yang baik nih. Kak Sondang tanya nih ya yang terakhir, siapa yang mau jadi anak-anak Kristus? Aku kak, pasti semuanya mau. Puji Tuhan. Adik-adik dimanapun berada, bersama keluarga, pasti mau jadi anak-anak Tuhan. Pasti mau melihat kebaikan Tuhan. Pasti mau sukses dalam hidupnya. Pasti mau imannya bertumbuh untuk selalu dekat dengan Tuhan. Pasti mau dilindungi Tuhan. Pasti mau selalu hidup damai dan sukacita di dalam keluarga. Dan pasti mau dipakai Tuhan. Luar biasa. Jadilah anak-anak Kristus. Jadilah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah anak-anak yang taat dan setia kepada Kristus. Jadilah anak-anak yang sukses
anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sehat, membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, terlebih kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ada tugas buat anak-anak kelas tanggung, membuat TTS, ya, membuat TTS dari 9B, ya, 9B 1R tadi. Ya, nanti kakak-kakak pelayan yang lain ikut mengingatkan untuk minggu depan membuat TTS atau teka-teki silang untuk anak-anak kelas tanggung 9B dari kata 9B dan 1R. Apa saja tadi 9B dan 1R? Kak Sonang sebutin lagi ya. Dicatat ya adik-adik ya. Yang pertama, berjuang, berlatih, belajar, bersyukur, berbuat baik, berdamai, bersukacita, bertekun, berkata jujur, dan rendah hati. 9B, 1R. Oke? Lalu tugas untuk kelas kecil. Membuat medali. Boleh, medalinya kalau adik-adik pasti pernah lihat perlombaan olahraga. Kalau yang menang, ada yang dapat medali emas, medali perak, medali perunggu. Nah, adik-adik bisa buat medali dalam bentuk yang sama seperti itu. Nanti boleh dikasih kertas warna kuning yang menyatakan juara medali emas. Disamain aja deh ya, semuanya warna kuning menunjukkan juara medali emas yang didapatkan oleh adik-adik di kelas kecil, dengan di tengah-tengahnya dituliskan 9B tadi dan 1R. 9B dan 1R. Lalu Kak Sonang ingetin lagi ya kata-katanya tadi ya, supaya kita semuanya, adik-adik semuanya ingat, baik di kelas tanggung dan kelas kecil, apa saja tadi. Minta tolong dicatat kata-katanya. 9B, berjuang, berlatih, belajar, bersyukur, berbuat baik, berdamai, bersukacita, bertekun, berkata jujur, dan rendah hati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan semua adik-adik. Sehat selalu, belajar di rumah, beribadah di rumah, Immanuel. Demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah menerima pelajaran firman Tuhan. Bagaimana bangsa Israel belajar bertekun, taat dan setia, dan rendah hati. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tuhan menyayangi orang-orang yang mau datang, sujud, menyembah, bersyukur hanya kepada Tuhan. Ajarkan kepada kami semua, khususnya adik-adik kami, untuk juga sujud syukur, berjuang, berlatih, bertekun, berdamai, bersukacita, berkata jujur, lalu rendah hati, agar apa yang Tuhan berikan semuanya menjadi kesuksesan dan keberhasilan buat adik-adik kami. Dalam keadaan pandemi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan tolong, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga setiap adik-adik dan juga keluarga masing-masing. Papa mama yang berjuang juga bekerja untuk keluarga, Tuhan juga menyertai, melindungi dan memberkati. Opa oma, Tuhan juga melindungi, menyertai, memberkati. Agar semua dalam rasa syukur dan karena sukacita, karena Tuhan ada bersama dengan adik-adik dan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah adik-adik semua dan kami semua, kakak layan, boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Ini doa dan syukur kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami naikkan, terpujilah nama-Mu. Amin.